Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahril Fajri Pratama, mahasiswa S1 Ilmu Komputer angkatan 2020 dengan NPM 2057051017. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penggerak atau locomotion system. Sistem penggerak sendiri adalah nama kolektif untuk berbagai metode yang digunakan robot untuk mengangkut diri dari suatu tempat ke tempat lain. Ada beberapa locomotion system. Yang pertama yang akan kita bahas itu mekanisme dasar dan transmisi, robot manipulatornya itu sendiri, robot bergerak, robot aerial dan underwater, hingga aquator dan transmisi yang ada di dalamnya. Kita bahas yang pertama tentang mekanisme dasar dan transmisi. Mekanisme dasar adalah susunan atau rangkaian komponen yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan atau perpindahan pada suatu sistem. Transmisi pada sistem penggerak adalah komponen atau sistem yang bertanggung jawab untuk mengubah dan mentransmisikan daya atau gerakan dari sumber daya seperti motor ke mekanisme penggerak atau beban yang diinginkan. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu soal robot manipulator. Jenis robot yang dirancang untuk melakukan manipulasi atau pergerakan presisi pada objek di sekitarnya. Robot manipulator terdiri dari struktur mekanik yang fleksibel yang disebut manipulator. Oleh karena itu dinamakan robot manipulator, yang dilengkapi dengan sendi-sendi yang aktuator untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Kemudian ada robot bergerak. Robot bergerak pada sistem penggerak locomotion system adalah sebuah jenis robot yang dirancang untuk melakukan pergerakan melalui lingkungan atau area tertentu. Robot ini memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan sistem penggerak yang sesuai. Tujuan dari robot ini umumnya bergerak adalah untuk menavigasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk menjalankan tugas atau misi yang telah diberikan. Dan yang keempat itu ada robot aerial dan robot underwater. Robot aerial adalah sistem penggerak jenis robot yang dirancang untuk beroperasi di udara, sesuai namanya aerial atau lingkungan terbuka. Nah, robot ini biasanya menggunakan sistem penggerak sesuai untuk dapat terbang atau bergerak di udara. Robot aerial umumnya menggunakan sayap, helikopter atau rotor, atau propellernya sendiri sebagai sistem penggeraknya. Kemudian ada robot underwater. Sesuai namanya, jadi robot ini merupakan jenis robot yang dirancang untuk beroperasi di bawah permukaan air. Robot ini menggunakan sistem penggerak yang sesuai untuk dapat bergerak di lingkungan air. Sehingga robot underwater umumnya menggunakan propeller, sirip, atau bahkan penggerak jet sekalipun untuk bergerak di bawah air. Kemudian ada robot aquator dan transmisi. Maksud saya aquator dan transmisi. Aquator merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan gerakan atau tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan robot atau sistem mekanik lainnya. Aquator mengubah energi listrik, hidrolis, atau pneumatik menjadi gerakan mekanik yang mendorong sistem penggerak untuk beroperasi. Kemudian transmisi. Transmisi merupakan komponen yang menghubungkan aktuator dengan sistem penggerak lainnya. Seperti misalnya roda. Nah, roda itu dihubungin sama transmisi itu sama aktuator. Kemudian ada kaki, ada propeller itu sendiri, itu sistem penggeraknya. Fungsi utama transmisi itu umumnya adalah mentransfer tenaga dari aktuator ke sistem penggerak dan mengubah karakteristik gerakan sesuai kebutuhannya. Jadi sesuai dengan sistem penggerak lainnya gitu. Sekian presentasi saya tentang sistem penggerak atau locomotion system. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mengampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.